Saudara yang kami kasih Jemaat Galilea dan semua pemirsa yang ada untuk melihat tayangan firman Tuhan ini, kami mengucapkan syukur, puji syukur, dan terima kasih kepada Anda semua. Mari izinkan untuk saya berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-Mu, Tuhan. Pada hari ini Engkau izinkan hamba-Mu, Tuhan, membawakan firman di dalam Yohanes 12 ayat 1-8, yaitu Maria mengurapi Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan ayat Mas di dalam Yohanes 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang segera akan menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan ada selalu pada kamu." Amin. Nah, saya ulangi, saudara, pada hari ini tema kita adalah Maria mengurapi Yesus, yang diambil dari Yohanes 1-8. Di sini dikatakan bahwa 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang-orang mati. Nah, kita lihat bahwa Betania itu adalah tempat tinggal mereka, kampung mereka, yang dalam bahasa Ibrani diterjemahkan rumah ara. Dari kata bet itu rumah, ani gua ara. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, untuk Yesus, dan Marta melayani. Yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat yang ketiga berkata demikian, bahwa Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang dikatakan yang mahal harganya, ekivalen dengan 300 dinar. Itulah upah pekerja selama 300 hari. Nah, jadi minyak narwastu itu begitu mahal sekali. Harganya luar biasa sekali. Nah, kita lihat apa saja yang dilakukan Maria. Nah, Maria meminyaki kaki Yesus. Kaki adalah merupakan suatu langkah daripada seseorang. Bagian yang paling rendah daripada tubuh manusia itulah kaki, yang dipakai oleh kita untuk melangkah. Nah, ini berbicara tentang tubuh Kristus yang paling rendah.
Di dalam Matius 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, guru besar," yaitu untuk Yesus. Ya, berarti ayat ini berbicara bahwa apakah kita sudah melayani orang lain yang jauh lebih rendah daripada kita semua. Posisinya lebih rendah daripada kita. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang hina, orang-orang yang penuh dosa, orang-orang yang diremehkan oleh dunia. Nah, kita lihat bahwa Maria meminyaki kaki Yesus. Ini adalah sesuatu perbuatan yang dia lakukan untuk menyukakan hati Tuhan Yesus. Nah, tubuh kaki tadi telah dijelaskan bahwa tubuh yang paling rendah itu yang dia minyaki, dia urapi terlebih dahulu. Yang kedua, dia menyeka dengan rambutnya. Kalau kita melihat bahwa Maria mau menyeka dengan rambutnya, nah, rambut itu bagi seorang wanita adalah sesuatu yang paling mahal, paling mulia. Nah, dia pakai rambutnya untuk menyeka Tuhan, untuk menyeka kaki Tuhan. Maka kita bisa menilai bahwa Maria, dia luar biasa sekali. Dia adalah orang yang pakai rambut itu untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Dengan kata lain, dia sangat menghargai Tuhan di atas segala-galanya. Bagaimana dengan kita semua? Adakah kita sudah melakukan yang mulia sedemikian rupa sebagaimana Maria dia lakukan? Rambut dia pakai. Mungkin kita memiliki hal yang lain yang perlu, yang biasa kita sayangi. Nah, apakah kita mau pakai hal tersebut untuk memuliakan nama Tuhan? Nah, kita renungkan sejenak, apa yang paling mulia di dalam kehidupan saudara dan saya? Berikanlah untuk dia, untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan di atas segala-galanya. Ini satu bukti bahwa kita mengasihi dia di atas segala-galanya. Kemudian dikatakan bau minyak narwastu semerbak. Nah, orang bisa seluruh rumah mencium bau harum minyak narwastu. Ini menunjukkan bahwa perbuatan kasih Anda itu hari demi hari orang akan melihat. Orang akan mengetahui kalau pada awalnya
orang tidak mengerti, tetapi pada akhirnya orang akan mengerti bahwa Andalah yang menyukakan hati Tuhan, seperti Maria lakukan. Kita biarlah belajar, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan di atas orang lain, menjadi berkat bagi kita semua, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kita lihat perbedaan antara Yudas dengan Maria itu jauh sekali. Kalau Yudas pandai berbicara, dia pandai menilai, nah tapi perbuatannya adalah kosong sekali. Sesuatu yang dia munafik. Mengapa dia berdaya? Mengapa Narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Nah, itu pertanyaan daripada Yudas Iskariot. Padahal dia adalah seorang pencuri yang selalu mencuri daripada uang yang dia simpan di dalam kasnya. Dia curi untuk pribadinya sendiri. Tapi di sini dia munafik. Dia berkata seakan-akan dia orang yang lurus, orang yang benar, bahwa uang 300 dinar itu ekivalen daripada minyak Narwastu tersebut dibagikan kepada orang-orang miskin. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 27, Yesus telah memperingatkan Yudas. Yohanes dan janganlah Ibrani 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan di mata Tuhan. Nah, saudara, biarlah kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita mau memberikan apa yang kita punya untuk memuliakan nama Tuhan, menyukakan nama Tuhan. Di dalam Yohanes 6 ayat 70, bukankah aku sendiri yang telah bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini, yang 12 ini. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Itulah yang Tuhan Yesus maksudkan, bahwa salah seorang di antaramu adalah iblis. Itulah berbicara tentang Yudas Iskariot. Dia itu seorang yang sangat munafik. Kelihatannya omongannya bagus, omongannya sesuatu yang mulia, tetapi dia adalah orang yang sangat munafik. Ayat 71, yang dimaksudnya oleh Tuhan Yesus ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, sedang seseorang di antaranya itu seseorang dari 12 murid itu. Nah, Yudas Iskariot, dia adalah orangnya yang
serupa dengan iblis. Biarlah pada hari ini kita menyerahkan, kalau Maria dia mau mengurapi Tuhan, biarlah kita semua sebagai orang percaya, apakah kita juga sudah meminyaki, maksudnya memuliakan nama Tuhan Yesus dengan yang terbaik, bagian dengan mengurapi kaki Tuhan Yesus, bagian yang paling rendah daripada beliau kita urapi. Nah, yang paling rendah ini berbicara tadi tubuh Kristus yang paling rendah, jiwa-jiwa yang paling rendah, yang penuh dengan dosa, yang miskin, yang diremehkan oleh orang-orang pada umumnya, tapi kita memperhatikan mereka. Itulah yang menyukakan hati Tuhan. Yang kedua, apakah kita mau pakai rambut kita? Rambut adalah sesuatu yang mulia. Kalau Maria bisa pakai rambutnya untuk menyeka kaki Tuhan Yesus, apakah kita sebagai orang percaya, kita mau pakai sesuatu yang mulia buat diri kita untuk menyukakan hati Tuhan? Dengan harta kita untuk meninggikan nama Tuhan Yesus, dan kita memuliakan nama Tuhan lebih dari segala sesuatu. Nah, yang ketiga, bau minyak narwastu semerbak. Nama saudara orang akan tanpa melihat, tapi pada suatu saat pasti mereka akan mengerti apa yang Anda lakukan tidak akan sia-sia. Kalau seluruh orang menyaksikan bau harum, apa yang Anda lakukan kepada orang lain, yaitu membantu orang lain, membantu orang yang berdosa, sehingga mereka sadar, mereka yang diremehkan oleh kebanyakan orang, mereka Anda perhatikan. Nah, adakah kita mau memperhatikan mereka, memuliakan mereka di atas segala-galanya? Kalau Yudas, dia adalah orang yang munafik, orang yang hanya melihat penampilan, dia hanya perkataannya yang hebat. Narwastu itu bisa dijual 300 dinar, itu adalah upah kira-kira setahun bekerja. Uangnya dibagikan kepada orang miskin. Kelihatannya perkataannya ini hebat sekali. Perkataannya daripada Yudas itu sesuatu yang luar biasa sekali. Tetapi dia munafik. Dia tidak pernah melakukan hal itu. Yesus telah memperingatkan Yudas. Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Yudas menjual Yesus karena ia lebih cinta uang, mamon, daripada Tuhan. Kita lihat apa perbedaannya dengan Simon. Kita lihat bahwa kalau Simon, dia termasuk orang yang ragu-ragu, tetapi pada waktu ayam berkokok, dia sadar bahwa
seekor ayam itu bisa menobatkan dia. Demikian pun Simon Petrus disadarkan oleh kokok daripada ayam. Kalau Maria juga dia sudah melakukan apa yang terbaik. Mari kita sebagai orang percaya kita lihat di dalam Yohanes 70:71, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Itulah yang Tuhan maksudkan iblis. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dia yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu. Dia menjual Tuhan dengan 30 keping uang perak. Angka yang sangat rendah sekali, murah sekali. Dia akhirnya menyesal. Dia bawa sekantong uang tersebut kepada para imam. Dia lemparkan, tetapi para imam mereka tidak mau menerima, dan dia menggantung diri. Sebelum dia menggantung diri, dia masih bisa, yaitu menggunakan uang tersebut untuk membeli sebidang tanah, dan itulah tanah yang menjadi kuburan, perkuburan bagi orang banyak. Ya, Tuhan memberkati. Mari pada hari ini kita telah mendengarkan tentang Maria. Biarlah kita sebagai orang percaya, kita juga akan memuliakan nama Yesus, baik dengan apa yang paling berharga yang kita miliki, bahwa perbuatan Anda akan diketahui oleh orang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.